Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ibu-ibu, akhwat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Dan kita akan menyampaikan di antara cabang iman seseorang adalah meninggalkan permainan, hiburan, perlombaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang punya bukunya di halaman 94. Baik jamaah yang berbahagia, hukum asal aktivitas manusia itu ada 3, baik dia mukmin atau kafir. Ini sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, aktivitas manusia itu hanya ada 3. Yang pertama adalah aktivitas yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, aktivitas yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Aktivitas ini nempel di ibadah. Aktivitas yang diperintah disebut dengan aktivitas ibadah, dan pelakunya mendapatkan janji surga, janji pahala, janji balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di alam dunia, di alam barzakh, di alam mahsyar, dan di alam akhirat. Dan ibadah itu ada 2 level, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Ibadah yang wajib ya, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, kemudian puasa Ramadan, zakat, haji ya. Yang kedua, ibadah yang hukumnya sunnah ya, seperti sholat duha, sholat witir, sholat tarawih, puasa Asyura, puasa Tasu'a, dan seterusnya. Ini aktivitas ibadah yang diperintah. Yang kedua, ada aktivitas yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Aktivitas yang dilarang ini nempel di maksiat, nempel di kemaksiatan. Pelakunya diancam dengan dosa, dengan murka Allah, dengan neraka, dengan siksaan, baik siksaan di dunia, siksaan di alam barzakh, siksaan di alam mahsyar, dan siksaan di alam akhirat. Dan yang dilarang ini ada 2 level, ada yang sifat levelnya haram. Perkara yang dilarang ini ada 2 level, ada yang levelnya haram. Misalkan seperti syirik, kufur, nifaq, bid'ah, kemudian al-mulimah, minum khamr, judi, korupsi, mabuk, begal, maling, zina, LGBT, dan kawan-kawan. Yang kedua, larangan yang sifatnya makruh. Makruh ini ia dilarang tapi tidak menghasilkan dosa. Jadi makruh itu kalau dilakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Makruh. Makruh misalkan masuk kuburan pakai sendal, misalkan lagi sholat memakai masker, misalkan lagi sholat terputus dengan tiang, misalkan meniup makanan yang panas. Banyak perkara-perkara makruh sebenarnya.
Tapi pelakunya tidak diancam dengan dosa, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Yang ketiga, aktivitas yang tidak diperintah dan tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Aktivitas manusia yang tidak diperintah dan tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Artinya Allah dan Rasulnya mendiamkan, tidak diperintah dan tidak dilarang. Aktivitas ini nempel di budaya, tradisi, adat, nempel di adat, nempel di tradisi, nempel di budaya. Kalau dikerjakan tidak ada pahala, kalau ditinggalkan tidak ada dosa. Ini sifatnya pilihan. Kalau yang perintahkan harus yang wajib, kalau yang dilarang haram kan harus ditinggalkan. Kalau ini sifatnya pilihan, mau dikerjakan monggo, ditinggalkan monggo. Pilihan, dikerjakan tidak ada pahala, hukum asal gitu, hukum asal. Ditinggalkan juga tidak ada dosa. Inilah 3 aktivitas manusia. Ada yang berpahala, dia nempel di ibadah. Ada yang berdosa, dia nempel di maksiat. Ada yang tidak berpahala dan tidak berdosa, dia nempel di adat, tradisi, budaya. Contoh adat, tradisi, budaya, ya makan. Makan itu kan tradisi. Dari zaman Nabi Adam manusia yang makan, orang kafir makan, minum, makan, minum. Semua orang kafir, muslim, ateis, penjahat, semua makan semua. Ini tradisi. Mau makan silakan, nggak makan ya silakan, pilihan. Naik kendaraan, tidur, mandi, minum, belanja, bekerja. Bekerja itu tradisi. Mau bekerja silahkan, nggak bekerja silahkan. Ada orang dia punya istri 4, anaknya 20, dia bekerja, boleh badan? Ya boleh, karena bekerja itu tidak wajib. Bekerja itu tidak wajib. Yang wajib itu memberi nafkah, ini wajib. Istrinya 4, anaknya 20, tapi asetnya 10 miliar, ya sudah dia dia cukup. Yang penting pokoknya nafkah dirimu, nafkah keluargamu cukup. Tidak ke kantor, tidak ke pasar, tidak dagang, tidak bisnis, tidak usaha, ya, silakan. Dia bekerja itu adat. Orang kafir juga bekerja. Jadi salah satu ciri tradisi itu tidak hanya dikerjakan orang-orang muslim. Beda sama wudu, adzan, tawaf, sa'i, lempar jumroh, tayamum. Ini ibadah yang mengerjakan hanya orang-orang Islam. Kemudian bisnis, dagang, goes dan yang lain banyak nih, ada tradisi di sekitar kita. Nah, di antara adat manusia, tradisi manusia adalah bermain, berlomba, hiburan, bercanda. Ini pembahasan kita nih. Jadi ternyata bermain, berlomba, menghibur diri, bercanda, dolanan itu bagian dari adat, bagian dari budaya, tradisi. Di zaman dulu manusia sudah bermain. Baik, teman semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bahas mungkin permainan nih. Permainan dalam bahasa Inggrisnya mungkin game. Ada 3 hukum permainan. Ada 3 hukum permainan. Yang pertama mubah, boleh. Ini hukum asal. Hukum asal bermain itu mubah, boleh. Silahkan, halal, legal, sah secara hukum syar'i. Monggo dengan bermain, silahkan. Bermain dengan teman, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, silahkan.
bermain, tujuan utama bermain ya untuk menghibur diri, untuk refreshing. Karena manusia itu punya sifat boring, bosan, lelah, capek, penat, jenuh, ya. Maka butuh refreshing, butuh bermain. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 20 mensifati malaikat, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat mereka senantiasa bertasbih, beribadah kepada Allah siang dan malam, malam dan siang, la yafturun, dan mereka tidak capek, tidak lelah. Malaikat. Kemudian juga seperti di surat Fussilat ayat 38, yusabbihuna lahu bil-laili wan nahari la yas'amun. Malaikat senantiasa bertasbih siang dan malam, beribadah kepada Allah malam dan siang, siang dan malam, la yas'amun, dan mereka tidak jenuh. Jadi malaikat itu tidak istirahat, tidak ngantuk, tidak tidur, tidak lelah, tidak capek, tidak enggak. Maka malaikat tidak butuh hiburan. Kita manusia unsurnya beda. Malaikat dari cahaya, kita dari air mani, unsur kita dari tanah, seperti Nabi Adam, sehingga kita ini kadang jenuh, kesal, capek, dan seterusnya. Silakan bermain, Bu. Dan permainan hukum asalnya mubah, jadi mubah. Misalkan permainan apa Pak yang banyak, petak umpet, engklek, misalkan. Apalagi Bu, dulu waktu kecil ya, betengan, egrang, setinan, lompat tali, lompat karet, bel-bekel, gasingan, mungkin jublek-jublek suwong, bedil-bedilan, koplek-koplekan, gelut, boneka-bonekaan, leng-leng, tapel, banyak. Ini boleh seperti ini. Kalau sekarang kan jarang ya. Zaman dulu kita tahun 80-an tahun 90-an mungkin masih ngalami zaman itu belum ada HP, sehingga anak-anak itu senang main-main seperti itu. Hukum asalnya boleh. Yang kedua, ibu-ibu, permainan yang disunahkan, dianjurkan, diperintah, permainan yang menghasilkan pahala ini. Yang pertama tadi tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Kalau ini ada permainan-permainan khusus yang diperintah, pelakunya dipuji, pelakunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sedikit ya, sedikit. Ini karena keluar dari hukum asal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu syai'in yalhu bihi, segala sesuatu, semua permainan seorang. Tak ulang ya, kullu syai'in yalhu bihi ar-rajulu al-muslimu batilun. Semua permainan yang dilakukan seorang muslim laki-laki itu batil, sia-sia, tidak ada pahala, sia-sia. Illa, kecuali ramyatar rajuli biqausihi. Yang pertama di antara permainan yang ada pahalanya yaitu memanah. Yang kedua wata'dibahu farasahu. Yang kedua adalah melatih kuda. Yang ketiga adalah wa mula'abadahu imra'atahu fa innahunna minal haqq. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga adalah bercanda, bercengkrama, bersenang-senang dengan istri, dengan keluarga. Kata Nabi, fa innahunna minal haqq. Tiga permainan itu semuanya hak, tidak batil, bermanfaat, mendapatkan, menghasilkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah berpahala. Ini tiga permainan yang insya Allah berpahala.
ibu bisa praktek nih, main panah, melatih kuda ya, nggak urusan jenengan melatih jahitan ya bu. Jangan mungkin ini bercanda sama suami, ini berbahaya. Makanya kalau kita lihat Nabi SAW memotivasi umatnya untuk menikahi gadis. Meskipun praktek di lapangan Nabi SAW banyak menikahi janda. Taulan, Nabi mendorong, menyuruh, memotivasi umatnya untuk menikahi gadis. Tetapi faktanya Nabi sendiri banyak menikahi janda. Nabi punya istri sekitar 11 atau 12 nih. Seluruhnya janda kecuali satu, Aisyah radhiyallahu anha. Ya mirip Nabi SAW mengatakan salah satu kebahagiaan seorang muslim adalah punya rumah yang luas. Yaitu luasi, rumah yang luas. Faktanya, kenyataannya rumah Nabi sempit. Ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah. Dia ditanya oleh Nabi, "Atazawwajta?" Wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah? Qultu na'am. Qala abikron am thayyiban ya Rasul. Maka Nabi bertanya, gadis atau janda? Qala qultu bal thayyiban. Kata Jabir, janda ya Rasul. Qala, kata Nabi, fahalla bikron tula'ibuha wa tula'ibuka tudhahikuha wa tudhahikuka. Kenapa kamu tidak menikahi gadis? Dengan menikahi gadis, kamu bisa bermain-main dengan dia, bisa tertawa dengan dia, bercanda-canda dengan dia, li'ab, bisa lu'ab, bisa merayu, bisa mesra, bermain-main dengan dia. Air liur kamu bisa bertukar air liur. Di sini bisa dibaca lu'ab, bisa li'ab. Lu'ab itu pasutri tukeran air liur. Dan ini anjuran Nabi SAW. Jadi intinya seorang laki-laki dia dimotivasi Nabi untuk menikahi gadis. Kalau janda bisa bercanda enggak Pak? Ya enggak tahu saya. Ya, mungkin ya bisa. Kalau kita lihat rumah tangga Nabi itu sangat harmonis, sangat mesra. Saya berikan contoh nih, di antara bentuk romantis Nabi, kemesraan Nabi dengan istrinya nih. Nabi SAW terkadang mandi bareng dengan istri-istrinya. Nabi SAW terkadang tidur satu selimut dengan istrinya, bukan satu ranjang, tapi satu selimut. Nabi SAW terkadang tiduran di pangkuan istrinya, padahal sedang haid. Nabi SAW selalu mengajak safar istrinya. Nabi SAW sengaja minum dari sisi gelas bekas istrinya. Nabi SAW terkadang menjadikan pahanya untuk tataan naik ke unta. Seperti Sofia kan cantik tapi pendek. Kalau mau naik unta, maka Nabi SAW menjadikan pahanya sebagai pencetan, ya, tataan. Nabi SAW ngobrol sebelum tidur dengan istrinya. Nabi SAW pernah lomba lari dengan Aisyah. Nabi SAW pernah terkadang minta disisiri rambutnya. Nabi SAW memanggil istrinya dengan panggilan yang mesra, seperti manggil Aisyah, ya Aish. Jadi disingkat nih, ya Aish atau ya Humairah, seperti itu. Ini contoh bentuk-bentuk mesranya Nabi dengan istrinya. Makanya ada orang bertanya nih, boleh nggak seorang istri joget di depan suaminya? Boleh. Joget itu ngibing, itu boleh. Jadi pasutri itu memang tidak ada batas, seluruhnya halal, kecuali hanya dua. Yang pertama adalah
kedua adalah atau nifas ya. Yang kedua adalah lewat belakang. Sisanya insya Allah halal. Baik Bu jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bisa praktekkan Bu. Bisa praktek. Ya misalkan suami enggak habis makan jenengan sing entek. Misalnya suami dibukakan apanya Bu? Aroknya misalkan bulu ketiak suami dicabut, menyisir rambut suami, boleh seperti itu, nyuapi suami, nyibui suami, boleh dan seterusnya. Baik, kemudian yang ketiga nih Bu, yang ketiga permainan yang terlarang, permainan yang menghasilkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ciri sebuah permainan itu dilarang dalam Islam. Yang pertama ada nas. Nas itu dalil yang sahih dan sharih, itu namanya nas. Dalilnya sahih, kalau dari Al-Quran pasti sahih karena tidak ada ayat yang dhaif, tidak ada. Kalau dari hadis berarti sahih. Yang kedua sharih. Sharih itu cetrok, jelas, tidak mengandung makna lain. Sharih namanya. Nah itu kalau memenuhi dua syarat ini, sahih dan sharih, namanya dalil nas. Jadi ada nas. Seperti apa? Dadu, permainan dadu. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, man la'iba bin nardashir maka annama sadagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Hadis Muslim. Barang siapa yang dia bermain dadu, cetrok, Nabi SAW nyebut dadu. Dan hadisnya sahih, ini ada dalam Sahih Muslim. Barang siapa yang dia bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Daging babi haram, darah babi haram, najis. Hukum asal kita itu tidak boleh memegang benda najis. Hukum asal kita tidak boleh memegang benda najis. Boleh ketika ada hajat atau darurat. Misalkan ada seorang ibu nyewoi anaknya, ya tentu pegang najis, boleh ada hajat, ada kebutuhan. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, misalnya nonton wong, tiba-tiba kita cekal, kita demuk, tidak boleh. Karena najis itu diperintah untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Najis. Ingat ibu, najis ya, bukan kotoran ya. Saya tahu ulang-ulang ini. Najis belum tentu kotor, kotor belum tentu najis. Kotor belum tentu najis, najis belum tentu kotor. Sego gosok itu kotor, bukan najis. Ada orang beli ikan bandeng ditaruh di meja. Ikan bandeng ini suci, ikan kan suci, dibiarkan sehari, dibiarkan 2 hari, dibiarkan 3 hari, 4 hari, 5 hari, sepekan, maka statusnya tetap suci. Meskipun fisiknya berubah gosong, ya gosong kalau nggak ditaruh di freezer, ditaruh di meja. Mampu gosong, irang, utang, masih ganteng, ngiler, tapi dia statusnya suci dia. Meskipun gosong, kotor dia, kotor, jijik, tapi tidak najis. Tidak najis. Dipegang ya boleh, mau dia suci kok. Ada. Karena sering saya ulangi, benda najis itu, benda itu dihukumi najis itu hanya karena salah satu dari 2 sebab.
sebuah benda itu dihukumi najis itu hanya karena salah satu dari dua sebab. Yang pertama ada dalil, yang kedua adalah terkena benda najis. Terkena benda najis. Yang pertama dalil, yang kedua terkena benda najis. Seperti air mani itu suci atau najis? Dia suci. Tidak ada dalil yang sahih dan sahih tentang kenajisan mani. Air mani itu, sperma itu suci dia, karena tidak ada dalil yang mengatakan dia najis. Bahkan benda yang terkena najis belum tentu najis. Benda yang terkena najis belum tentu dihukumi najis. Ada air, ada kolam renang, mungkin ribuan liter, dipipisi Pak RT. Apakah berubah menjadi najis? Ya tidak. Paling kan ya Pak RT pipis kan paling 1 liter toh. Padahal air di kolam renang ribuan liter, maka statusnya tetap suci. Terkena benda najis belum tentu berubah hukum menjadi najis. Jadi orang yang dia main dedu itu disamakan Nabi SAW seperti orang yang dia mencelupkan tangannya ke dalam darah atau daging babi. Berarti ini haram nih. Dari sisi mana haramnya Pak? Nih, karena tadi hukum asal memegang benda najis itu haram, kecuali darurat atau ada hajat. Dalam hadis yang lain Abu Dawud, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang dia bermain dadu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka main dadu hukumnya haram. Ini pendapat Hanafi, Maliki, Hambali, Imam Nawawi dan yang lain. Meskipun tanpa judi ya. Kalau ada judi lebih haram lagi, ini murni main tok, itu haram. Contoh kedua Bu, di antara permainan yang haram yang ada dalilnya bermain lonceng. Al-jarsu mazamiru syaiton. Hadis Muslim, lonceng itu termasuk seruling setan. Maka tidak boleh bermain lonceng. Kita berusaha menghindari lonceng. Ada sekolah, ada yayasan, ada rumah pakai lonceng. Tidak bisa jangan lonceng. Kemudian yang kedua, permainan yang dilarang yang kedua. Yang pertama ada nas, yang kedua permainan yang dikiaskan disamakan hukumnya dengan dadu. Permainan yang dikiaskan disamakan hukumnya dengan permainan yang terlarang, dadu atau lonceng tadi. Seperti misalkan remi, domino, kasino, monopoli, ular tangga. Ular tangga itu tidak boleh. Ular tangga itu murni ular tangga itu murni apa ya? Ular tangga itu murni ini Bu. Apa namanya? Beda sama catur ya. Ular tangga itu murni apa namanya? Cara kerjanya nih, cara kerja ular tangga itu mirip dadu. Cara kerja ular tangga, cara mainnya itu mirip dadu. Untung-untungan ya. Ular tangga itu cara kerjanya, cara mainnya mirip dadu, sehingga tidak boleh. Wudu, royal card dan seterusnya. Meskipun tanpa taruhan ya, ini murni main, itu tidak boleh, haram, apalagi ada judinya. Nah, untuk catur ya, untuk catur, kalau catur ini ulama berbeda pendapat untuk catur ya. Yang pertama haram, ini pendapat Hambali, Maliki dan fatwa dari Arab Saudi. Yang kedua hukumnya boleh, ini pendapat Syafi'i, Hanafi, termasuk pendapat Ustadz Erwandi.
Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat nih. Karena catur itu di situ ada sisi asah otak. Bagaimana cara mengalahkan, mematikan raja gitu. Beda sama ular tangga. Ular tangga itu tadi murni untung-untungan. Beda. Kalau catur itu dia bisa mikir, bisa olah pikir, sehingga insya Allah boleh. Kalau sebatas main ya. Kalau ada judinya nih haram. Kemudian yang ketiga, Ibu, permainan yang mengandung unsur maksiat. Permainan yang mengandung unsur maksiat dan dosa. Misalkan ada kesyirikan. Dalam permainan digambarkan ya ada orang mati kemudian ditempelkan keris di wajahnya lalu hidup lagi. Ini kesyirikan. Ada orang di dalam game itu ya ada orang sakit tiba-tiba sembuh setelah melihat salib misalnya. Digambarkan ya ada orang di game itu dia lemah, dia kalah. Kemudian sujud di depan patung Yesus atau depan salib tiba-tiba kuat, sakti, Mandraguna, otot kawat, balung tok misalnya. Ada orang mungkin dia miskin setelah mengusap-usap patung Yesus jadi sugih bila gedung misalnya. Cacat setelah rukuk dengan salib tiba-tiba sembuh misalkan. Seperti ini nggak boleh nih. Atau digambarkan minta tolong kepada makhluk gaib, ya doa sama peri, jin, dewa dewi, jelangkung, roh leluhur, arwah-arwah yang sudah mati kan gaib semua nih. Ini nggak boleh nih. Maka kalau jenengan dulu ibu pernah melihat film-film kolosal zaman dulu Mak Lampir, drama Kumbara, Jaga Sembung, itu mengandung kayak gini sebenarnya. Mengandung kayak gini. Tidak boleh sebenarnya, tidak boleh ditonton. Tapi kita dulu nggak tahu ya. Jadi kan lihat kalau film-film kolosal mengandung kayak gini, ya dalam sesuatu yang tidak yang aneh, yang mustahil, yang musuh omong, belum mau apa macam-macam lah tahu jadi tidak. Ini bisa anak-anak kita jangan melihat yang seperti film rusak, film ini, film itu. Itu sebenarnya hiburan tapi mengandung banyak maksiat sebenarnya. Ya aurat, ya musik, ya ini banyak sebenarnya. Itu masa lalu. Semoga Allah mengampuni. Yang penting tidak diulang. Ya, yang penting tidak diulang. Syirik ya. Misalnya lagi membuka aurat, permainan yang aurat terbuka, aurat terjajar. Ya boleh seperti ini. Adegan porno misalnya punya mirip haram. Kemudian ada tabdzir, permainan yang tabdzir, yang mengeluarkan harta pada jalan maksiat, seperti dolanan mercon, dolanan kembang api. Ini tidak boleh ya. Meskipun harganya cuma 2.000, 3.000 tidak boleh. Itu masuk ke tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang mubadzir dengan ikhwanas syayatin, saudara-saudaranya setan. Bukan teman ya. Teman sama saudara lebih dekat saudara. Jadi mengeluarkan uang 2.000 untuk beli mercon, beli rokok, beli togel, beli kembang api, totoan judi, ya, ini tabdzir. Ada orang dia sedekah 5 miliar, mubadzir tidak, karena bermanfaat. Ibu jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian juga ada praktek sihir di situ, di game itu, ini semua dilarang. Jadi bisa lihat tuh permainan-permainan yang dulu difatwakan MUI haram ya. Ternyata banyak ternyata. MUI pernah merilis game-game yang diharamkan, seperti
player unknown pet playground Mobile Legends, Free Fire, game Fortnite, Modern Strike, Call of Duty, banyak ya game-game yang diharamkan oleh MUI. Bisa googling ini, banyak ternyata bahasa Inggris tapi. Kemudian yang keempat ya, di antara permainan yang dilarang adalah permainan yang bisa menghalangi kewajiban, melupakan kewajiban. Disebab dia bermain, akhirnya dia melupakan kewajiban-kewajiban dia. Dengan sebab dia bermain, akhirnya malah orang sholat misalnya, akhirnya orang ngaji, nggak belajar, orang gara PR, nggak cari nafkah misalnya, gara-gara main game nggak taat sama orang tua, orang tuanya manggil di jarke, di biarke, di umbarno, apalagi melalaikan tugas kewajiban kantor, perusahaan, tidak sholat berjamaah, banyaklah. Ini yang tadinya game itu halal, boleh, maka karena menjadi sebab dia melupakan kewajiban, maka hukum bermain gamenya itu berubah menjadi haram. Misalkan kalau yang sekarang agak ramai seperti praktek permainan sepak bola. Ini ngeri mungkin, ini ngeri ya sepak bola hari ini. Kalau kita lihat ibu, permainan sepak bola hari ini itu saya melihat itu lebih cenderung ke haram malah. Jadi tak tahu lagi hukum asal. Bal-balan itu halal sebenarnya. Sepak bola itu boleh, mubah, halal, legal, sah. Tapi lihat praktek hari ini zaman sekarang itu, pertandingan sepak bola itu saya tidak ragu untuk mengatakan haram. Saya tidak ragu untuk mengatakan pertandingan permainan sepak bola hari ini yang ada di sekitar kita itu, terutama yang ada di TV, terutama Piala Dunia lah ya, itu saya tidak ragu untuk mengatakan haram. Kenapa? Karena banyak banyak madorotnya. Padahal dalam agama kita nih ada maslahat, manfaat, ada madorot. Lebih besar madorot itu dilarang. Dan Piala Dunia itu manfaatnya apa coba? Gimana? Manfaatnya apa coba? Apa manfaat sepak bola untuk Islam, untuk negara, untuk masyarakat? Nung sewu, jenengan dapat manfaat nggak dari sepak bola? Jujur. Selama ini kita ini dapat manfaat nggak dari sepak? Tapi sekarang ada PSIS ya. Jadi selama ini dapat manfaat nggak dari PSIS? Saya sih nggak dapat. Bisa dikiaskan lagi dengan pertandingan tinju, voli, tenis meja, badminton, yang dilomba-lombakan ya, Kita nggak tahu masyarakat dapat apa. Padahal kalau kita lihat, maaf mereka mendapatkan gaji yang terkadang sampai jutaan, ada ratusan juta. Kalau itu diambilkan dari pajak rakyat, itu zalim pemerintahnya. Saya tidak ragu untuk mengatakan itu zalim. Ya boleh, itu duit rakyat Pak. Itu duit rakyat. Ketika terkadang ada pemain sepak bola, ya sekalinya tak gol dapat bonus sekian juta, karena sekian ratus juta diambil, kecuali dari uang kantong sampean pribadi, ini dari uang rakyat itu haram, tidak boleh, itu zalim Pak. Lalu dengan gol itu rakyat dapat apa manfaatnya coba? Tidak boleh. Harusnya pemerintah itu menggunakan uang rakyat untuk kepentingan yang terbaik untuk rakyat. Jadi ngeri gitu kan, kalau kita lihat di sekarang sepak bola hari ini terkadang ada judinya, gitu, aurat terbuka. Menurut saya ibu, aurat laki-laki itu mabaina surrati warubati. Aurat laki-laki itu antara
pusar sampai lutut, udil sampai dengkul, itu aurat laki-laki. Ingat nggih, ma baina surrati warukbati, antara pusar sama lutut. Pertanyaan, pusar sama lutut aurat boten? Aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Pertanyaan saya, pusar sama lutut aurat boten? Boten, tidak. Antara, berarti pusar dan lutut itu tidak aurat. Yang aurat yang antara. Rumah saya berada di antara rumahnya Pak RT dan rumahnya Pak RW. Berarti rumah Pak RT dan Pak RW bukan rumah saya. Hanya saja agar auratnya sempurna, maka hendaknya seorang laki-laki itu menutup pusat dan menutup lutut. Nah untuk paha, untuk laki-laki nggih paha, memang ulama khilaf nggih, paha itu aurat atau tidak. Memang ini khilaf untuk paha ya. Kalau lutut enggak, pusar enggak. Kemudian tidak sholat barangkali nih, baik penonton, pemain nih. Ada sebagian orang nih mainnya habis asar, masuk ke stadion kadang jam 2 siang, kadang jam 11 siang. Keluar stadion kadang barisan. Nanti sangat besar kemungkinan dia tidak sholat zuhur, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, tidak sholat asar mungkin. Seandainya pun mereka sholat mungkin ya sak-sa'i, asal-asalan mungkin. Kemudian hari ini itu sepak bola menjadi tujuan hidup. Ini gaya hidup. Jadi ini nggak boleh, nggak boleh. Ini tidak boleh. Sehingga banyak anak-anak muda yang bercita-cita ingin jadi pemain bola. Kenapa? Gajinya gede, Pak. Matematika kata ogling rapopo di sini, ya dah. Bahasa Inggris non-protol rapopo. IPA, IPS, matematika, apalagi itu bahasa Indonesia biasanya kata ogling, dok, rapopo. Sempatnya ki iso ngagul ki. Duitnya oke. Dan ini benar. Kayaknya anak sekarang itu rasinau rapopo, sempatnya bal-balnya. Ada nggak yang itu PSIS junior? Kalau nggak salah ada ya, kalau nggak salah. Jadi sekarang itu bermain sepak bola jadi tujuan hidup. Padahal mungkin bermain itu hukum asalnya dilakukan ketika dibutuhkan. Tadi butuh hiburan, kita jenuh, bosan, boring, butuh hiburan. Bukan jadi hobi, kebiasaan. Sama ada orang yang goes jadi tujuan hidupnya. Dari pagi sampai sore goes terus. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Saya pernah lihat di TV One, gaji Ronaldo itu di TV One ya, itu 208,4 dolar, sama dengan 3,5 T per tahun. Nah dibikin per hari itu 21 M per hari. Ngiler tuh Bu. Bayangkan sehari 21 M itu gaji dia. Masya Allah. Sehingga tadi anak-anak ngapain? Belajar, ngapain mondok, ngapain baca Quran, ngapain? Main. Ini nggak boleh seperti ini. Bahaya nih. Ini menjadi tujuan hidup, nggak boleh. Kita ini diciptakan Allah di muka bumi mas untuk ibadah, bukan bermain, untuk ibadah. Belum nanti tawuran, ya benar Bu. Tawuran di mana-mana, jangan tahu lah. Bisa jenengan cek di internet karena banyak saya pernah baca di liputan Mandor ngeri, yang PSIS dengan Persija yang banyak lah tahu jenengan. Belum mana di Kanjuruhan itu kasus Kanjuruhan di Malang ya. Kan yang mati 130-an kalau nggak salah, kurang lebih. Bayangkan yang mati 130-an 2022 ya kalau nggak salah. 130 ya. 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 1
Banyak sekali nih kerusuhan di Peru itu yang mati ratusan, di Belgia, di Mesir, wah kayak tawuran sih ya sekarang di sekitar kita lah. Ya, ini ngeri sekarang. Nggak boleh gitu. Fanatik kelompok ini haram. Kita itu boleh fanatik hanya dengan dua. Satu, fanatik kepada Allah. Yang kedua, fanatik kepada Rasulullah. Sisanya tidak boleh. Fanatik kepada partai tidak boleh. Kaosnya partai, gelasnya partai, stikernya partai, kalendernya partai, jilbabnya partai, apa partai. Ono. Yang sekarang sudah sepi, alhamdulillah. Ya boleh bu, fanatik sama ormas. Nah orang NU, orang Balaku misalnya, orang Muhammadiyah, orang Kancaku ini haram seperti ini. Tidak boleh nih. Fanatik itu hanya boleh fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan wajib, wajib kita fanatik kepada Allah dan Rasulnya, itu wajib. Fanatik kepada madhab haram, tidak boleh. Jadi seolah-olah orang Syafi'i enggak Kancaku, enggak takbilan, enggak boleh seperti ini. Jadi seolah-olah itu maaf ya, mazhab itu seperti agama ya. Jadi dari alif sampai ya kudu Syafi'i. Dan sama ketika dia haji dari ihram sampai nanti halal kudu Syafi'i. Karena Syafi'i ini maksum, tidak boleh seperti ini. Dan ini beragama, kok ikut madhab, ikut pendapat ulama itu malah ribet jadinya. Beragama itu menjadi sederhana, mudah, itu ketika ikut dalil, itu sederhana. Tapi sayang ya, sebagian saudara kita yang mereka mengaku madhab Syafi'i, kita tanya, apakah Syafi'i pernah tahlilan? Sederhana sebenarnya. Apakah Syafi'i pernah mengajari usolli? Sederhana sebenarnya. Tanya coba, apakah Syafi'i pernah mengucapkan nama itu ketika mau puasa Ramadan? Apakah Syafi'i pernah mengirim Al-Fatihah untuk orang yang meninggal dunia? Pernah nyewu, nyatos? Tidak pernah. Mengaku mazhab Syafi'i tanya jauh dari perantau Imam Syafi'i. Sayang katanya. Ya cuma ngaku lah namanya ngaku. Nggak boleh bermadzhab boleh, tapi jangan fanatik. Belum nanti sekarang ormas ada, partai ada. Akhirnya orang Islam kan terkotak-kotak gitu. Yang terkotak dengan partai, terkotak-kotak dengan ormas, terkotak-kotak dengan ini, dengan itu, ngeri sekarang. Jangan, nggak boleh. Belum nanti saling mencaci gitu, saling supporter, saling mencaci, ikhtilaf, banyak gitu. Jadi saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan fakta realita hari ini sepak bola itu haram, tidak boleh. Yang terjadi di masyarakat ya, kalau sekedar dolanan kecil-kecil itu tidak apa-apa, halal itu. Yang kita bahas tadi sepak bola seperti Piala Dunia dan yang semakna dengan itu, tidak boleh. Karena tidak boleh berarti pemainnya tidak boleh mendapatkan hadiah, apalagi diambil dari uang pajak. Itu sok ini pejabatnya tidak boleh. Ibu jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ibu kadang guru honorer yang mereka mendidik generasi bangsa di sini cuman saya dulu kayak 2007 sampai 2013 di SD negeri itu gaji saya kalau nggak salah 200. Karena nih SD negeri sini saya dulu ngajar TPG di Grawakit ya 2006 sekitar sampai 2009 dulu 300. Ternyata banyak TPG di Grawakit malah dulu gitu. Yang tidak ada manfaatnya cuman main sepak bola gajinya jutaan. Ini nggak benar seperti ini, nggak boleh. Lalu kemudian yang berikutnya di antara alasan atau sebab permainan itu dilarang berlebihan, permainan yang melebihi kebutuhan ini juga nggak boleh.
guyon bukan bercanda. Bercanda main guyon silakan tapi sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Bendino dolanan layangan, bendino dolanan manuk, bendino main game, bendino nonton TV, enggak boleh seperti itu. Ya, makanya misalnya di acara-acara TV seperti sengaja ada acara stand up comedy tidak boleh. Itu menjebak orang untuk nonton perkara-perkara yang sia-sia. Akhirnya waktu kita dirampok dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, cuma ketawa ketiwi guyu, ini gak ada faedahnya semua. Jadi kadang bermain itu ibarat garam di dalam masakan. Garam kalau kelebihan jadi racun dia, bahaya malah. Bakso semangkok dikasih garam 100 sendok, ya mendem Mas. Jadi bermain itu seperti garam, sesuai takaran. Untuk bal-balan silakan, tapi bukan sengaja dipertandingkan, sengaja tidak. Itu bukan ajaran Islam, bukan kebiasaan orang-orang solih. Enggak. Termasuk mau nyanyi boleh nyanyi. Nyanyi itu boleh. Yang pertama tidak nyanyi nasyid syair ya, boleh satu dengan syarat tanpa musik. Yang kedua tidak berlebihan. Yang ketiga isinya tidak ada cinta-cintaan, maksiat. Nggak masalah, insya Allah boleh. Nembang sekali-kali jadikan sambil masak sambil nyapu misalnya nyanyi apa ya. Bintang kecil di langit yang biru ya apa-apa anak diajarin boleh nggak apa-apa tanpa musik sesekali untuk hiburan pas pusing jenuh bosan duitnya tangan nggak apa-apa jilbab putih nggak apa-apa tapi tadi syaratnya tanpa musik nggak apa-apa boleh seperti itu kuyang kayak apa lah. Kalau Jawa ya apa ya. Dulu ada gitu di nasi darian ya, suasana di kota santri, nggak apa-apa kita ikut melakukan nggak apa-apa, ini boleh. Ini bersenandung yang isinya tidak maksiat, kan boleh ya. Suasana di kota santri asik selangkan hati, nggak apa-apa tanpa musik sekali-kali, nggak apa-apa. Seperti ini, insya Allah. Pas jenuh, pas bosan, tapi tadi tidak setiap hari ketika dibutuhkan, insya Allah nggak apa-apa. Kemudian berikutnya ibu ada unsur judi atau taruhan atau boror. Ini juga nggak boleh nih, ada unsur judi, taruhan, boror. Apa definisi judi? Judi itu bainal ghunmi wal ghurmi, itu judi bu, antara rugi dan untung. Antara menang dan kalah, antara untung dan buntung, itu judi namanya. Tidak mungkin rugi semua, tidak mungkin kalah semua, tidak mungkin untung semua, tidak mungkin buntung semua, namanya judi. Kalau pilihannya kok untung dan tidak rugi, tidak judi berarti. Judi itu pilihannya ya untung atau rugi, itu judi. Kalau pilihannya ini untung, ini tidak rugi, berarti bukan judi. Dan Pak RT bilang sama si A sama si B, A dan B, misalnya nih kata Pak RT A dan B, wahai A dan B, kamu balapan lari, yang menang tak kasih 1 juta. Itu A dan B 80, misalnya ini contoh ya. Menang A dapat 1 juta. Untung badan, untung. B kalah, ya nggak dapat. Rugi badan, ya nggak rugi, dia kan dia nggak bayar. Jelas ya, ini tidak judi berarti. Dan karena pilihannya kan untung dan tidak rugi. A untung, B tidak rugi. Nah, ini tidak judi. A keluar 1 juta, B keluar 1 juta, gitu, dikumpulkan 2 juta. Ayo B kita lomba lari,
lari atau lomba lari, atau mungkin permainan apalah ya, permainan apa itu, ternyata yang menang B, B dapat 2 juta, gitu. A rugi 1 juta. Nah ini ada untung, ada rugi. Ini nanti masuknya ke judi. Ini contoh ya, ini baru contoh. Sekarang kita lihat nih permainan yang ada judinya, seperti lempar gelang nih. Kita sering kita lihat ya, lempar gelang, orang beli gelang 10.000 dapat 10, nanti dia lempar. Nek masuk ke botol, ya dapat hadiah dia. Gitu, nanti ada nomornya. Dapat jam, dapat kipas, dapat sembako, dapat apa? Gitu. Kalau nggak masuk, ya rugi dia, rugi 10.000 tadi. Ini tidak boleh seperti ini. Lagi misalkan ya seperti apa ya, lempar apa ini, cabut benang, ada boleh cabut benang, capit boneka. Ini tidak boleh seperti ini. Ada judinya nih. Kemudian berikutnya Bu, permainan yang mengandung pengagungan terhadap agama kekufuran. Permainan yang dilarang yang berikutnya permainan yang mengandung pengagungan terhadap agama kekufuran. Agama kekufuran itu Bu, seluruh agama selain Islam. Al-kufru millatun wahidatun. Kekufuran itu agamanya satu. Agama kekufuran mereknya macam-macam. Bisa Kristen, bisa Hindu, bisa Katolik, bisa Buddha, Konghucu, Sinto, Kejawen, Kaharingan, Yahudi, banyak. Misalkan di dalam sebuah game itu digambarkan maha kuasanya Yesus, misalnya. Maha besarnya Dewa Dewi, misalkan. Digambarkan Yesus di situ maha penyembuh, maha penolong ketika kondisi darurat, misalnya. Digambarkan kesaktian Dewi Sri, misalnya. Irondul, Mbah Odo, misalnya. Ini ya boleh. Berikutnya Bu, permainan yang merusak, merusak akidah, merusak agama, merusak fisik, merusak mental, merusak moral, merusak akhlak generasi, ini haram semua. Misalkan ya, merusak fisik ya, tinju gitu ya, tinju kalau misalnya Bu, carok ya, tradisi duel maut dengan celurit, misalkan fighting, tarung bebas, boleh tarung bebas, nyodok, juatos, macam, ngeplak, ini tidak boleh seperti itu. Olahraga ekstrim, dulu pernah ibu di Purwodadi itu anak-anak, kalau nggak salah malam musim Ramadan kok, habis sahur ada tradisi perang sarung. Ada yang mati satu dulu, saya pernah baca beritanya di daerah Purwodadi. Jadi habis sahur, anak-anak kumpul perang sarung. Sarung tok tanpa ada yang lain, murni sarung. Ini sarung dilululi ya, dibuat kayak ini perang sarung. Itu ternyata yang ada yang mati satu. Ini tidak boleh seperti ini. Kalau misalnya menaklukkan singa buas, bulat dengan macan, misalnya. Ada buat dengan dinosaurus, permainan main paku, main baskom, mangan beling, ya boleh seperti ini. Jalan di atas bara api, bal-balan karo duren, misalnya. Ngeprank orang, adu jago, adu ganteng, nggak boleh seperti ini. Terus ini mancing ikan dapat dikembalikan lagi. Ada nggak untuk main tok? Jadi dapat mancing dapat ikan, dapat dikembalikan. Ini menyiksa ikan ini. Dan yang lain ini juga matador, nggak boleh. Berikutnya Ibu, permainan yang mengandung unsur penghinaan kepada Allah dan agama Allah. Jadi seluruh permainan yang di situ ada unsur menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina agama
wali-wali Allah, para nabi, para rasul, para malaikat, para sahabat, para ulama ini bisa kafir, ini bisa murtad pelakunya, haram, bisa kufur. Misalkan contoh ya, dalam permainan digambarkan malaikat perang melawan setan atau iblis, digambarkan situ malaikat kalah, keok, diinjek-injek sama iblis misalnya. Malaikat terluka, kalah, menyerah, mati. Ini menggambarkan apa ya bu, misalnya dia jadi ada nih bu, di Ka'bah, pintu Ka'bah itu ditempeli gambar iblis. Oke, saya lihat di game-game itu, lantainya itu lantai game itu ada nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, diinjek-injek sama dia. Dan nanti ban mobilnya itu tulisannya Allah. Ban mobil, kasetnya tulisan Muhammad, ada nih. Quran diinjak-injak, pedangnya bertulisan ayat tapi untuk membunuh. Jadi seolah-olah Islam itu disebarkan dengan kekerasan. Sepatunya, kasetnya, di toiletnya, ada lagi bola, game permainan bola, sepak bola. Tapi bolanya ada tulisan lafaz Allah, lafaz Muhammad. Ini kan ngawur ini, kufur ini, bahaya. Berikutnya permainan yang menyebabkan permusuhan, sengketa, perkelahian, tawuran. Ini enggak boleh. Tadi guys, sepak bola yang sering kita dengar gitu. Pertanyaan bu, seandainya uang pajak kita nih bu, pajak rakyat, ini kan rakyat loh. Seandainya uang pajak kita dipakai pemerintah, entah pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah kota, terserah lah, untuk gaji pemain bola. Cuman saya bu, jangan ridho betul jujur. Nah aku seorang enggak ada manfaatnya kok. Nah jangan dimonggo. Baik jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang kedua sekarang perlombaan. Tadi kan permainan bu, sekarang perlombaan. Ini musim Agustusan mungkin. Hukum asal bu, berlomba itu boleh. Hukum asal. Tadi sudah tak sampaikan di awal bu. Tetapi kalau kita lihat berlomba itu ada 3 macam juga. Yang pertama hukumnya mubah. Ini hukum asal. Karena lomba itu bagian dari adat, muamalah, tradisi, bukan ibadah, bukan maksiat. Maka hukum asalnya boleh. Jadi hukum asal lari, voli, bal-balan, futsal, kicau burung, balap karung, lomba balap sepeda, lomba baris berbaris, boleh. Boleh. Dengan syarat tidak ada taruhan, nggak ada judi, dan tidak ada hadiahnya. Nah ini bu. Bagaimana kalau ada lomba yang ada hadiahnya pak? Ini bu ya. Lomba yang ada hadiahnya. Jadi ini bu, secara umum ada 2 macam lomba. Yang pertama lomba yang tidak memperebutkan hadiah, tidak memperebutkan sesuatu, ini murni bermain. Lomba kan bentuk dari permainan kok. Lomba itu bagian dari bermain, permainan. Lah, ada lomba yang murni untuk senang-senang, menghibur diri tadi ketika boring. Jadi lomba ini tidak memperebutkan sesuatu, yang murni lomba. Ayo cepet-cepetan layu, ayo cepet-cepetan nyekel wit kuwi, cepet-cepetan nggudak kucing misalnya. Ayo cepet-cepetan menemukan duit misalnya. Jadi ada Pak RT duit disimpan disinggahke to, nanti 5 anak-anak, ayo cepet-cepetan boleh duit. Seperti ini boleh. Ya nanti saya dapat menang. Sudah itu tok. Ya, seperti ini boleh tanpa memperebutkan sesuatu. Jadi hanya untuk menghilangkan jenuh tadi loh.
Nah, seperti ini boleh Bu, dengan syarat ya, tidak ada yang membahayakan. Tidak membahayakan, kalau membahayakan nggak boleh. Ayo cepet-cepetan apa ya? Loncat dari lantai 30. Boleh ini. Cepet-cepetan nyekel apa ya? Nyekel singo. Pang singo. Cepet-cepetan nyekel ulo, ya boleh. Capek, selama itu tidak membahayakan. Ini permainan seperti ini tidak dibahas di ilmu fikih, tidak dibahas. Ya karena memang murni dolanan. Ini namanya dolanan istilah kita. Ini itu tidak dibahas di ilmu fikih ya. Ya kayak dulu kita tadi gasing, mungkin bal bekel dulu yang kecil ya, apalagi Bu lompat karet gitu. Terus engklek, tapak gunung, tahu jenengan tahu yang itu garis-garis ya, buat kotak-kotak di garis itu, terus ini lompat tali, ini kan nggak ada hadiahnya toh, ya murni dolanan. Seperti ini tuh tidak dibahas di ilmu fikih. Nah yang kedua, lomba yang memperebutkan sesuatu. Dulu waktu kecil Bu ada namanya dolanan sawahan Bu. Dolanan sawahan. Jadi halaman atau nanti dibuat kotak-kotak, nanti kereweng dihitung nanti. Dulu namanya sawahan. Seperti ini nggak apa-apa boleh. Ya nggak ada hadiah apa-apa yang murni dolanan. Baik, yang kedua Bu, lomba yang memperebutkan sesuatu yang ada hadiahnya lah. Nah ini yang dibahas oleh para ulama di buku-buku fikih ya. Boleh gak sih berlomba kemudian mendapatkan hadiah Bu? Di sini ulama berbeda pendapat. Ingat Bu, secara umum hadiah itu berasal dari salah satu dari 3 hal atau salah satu dari 3 sumber ya. Hadiah itu berasal dari salah satu dari 3 sumber. Satu, dari salah satu peserta. Si A sama si B, misalnya engkol, pancung. A sama B pancung, lomba. Kata si A, wahai B, ayo kita pancung. Nek kamu bisa mengalahkanku, tak kasih 100.000. Nek kamu kalah, aku menang, aku nggak dapat apa-apa. Berarti kan hadiah dari salah satu peserta. Jelas nggak? Yang kedua Bu, dari 2 pihak. Jadi semua peserta urunan. Istilahnya itu ya uang pendaftaran lah kalau zaman sekarang. Jadi seluruh peserta iuran. Tadi si A sama si pancung. Si A 100.000, si B 100.000. Yang menang dapat 200.000, yang kalah rugi 100.000. Nanti tetap berikan contoh ini baru dulu. Yang ketiga dari pihak ketiga, dari pihak luar, bukan dari peserta. Dari Pak RT, misalnya, kata Pak RT, ayo A, B, kamu pancung. Yang mana tak kasih hadiah. Nah, berarti kan hadiah dari Pak RT, dari yayasan, dari negara, dari sekolah, dari wali kota. Intinya dari orang ketiga yang tidak terlibat lomba. Baik Bu, kembali ke materi. Lomba mendapat hadiah, boleh atau tidak? Di sini ulama berbeda pendapat. Yang pertama boleh. Ini mungkin nanti bisa untuk acuan ya ketika lomba Agustusan Bu. Tadi kan saya lewat situ ya lomba. Itu kok tadi badut ya, badut sama apa tadi. Yang pertama Bu boleh. Ini pendapat Maliki. Dengan syarat tapi Bu boleh dengan syarat hadiahnya dari pihak ketiga. Ini pendapat Maliki. Boleh asal dari pihak ketiga. Berarti tidak ada uang pendaftaran alias gratis. Jadi peserta ini gratis, orang bayar belas. Pendapat yang kedua, ini pendapat 3 mazhab, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Tidak
tidak boleh. Ini pendapat 3 mazhab ya, tidak boleh mendapatkan hadiah baik dari salah satu peserta atau dari semua pihak peserta guna atau dari pihak ketiga. Tadi kan tak jelaskan tiga hadiah sumbernya toh, salah satu peserta, seluruh peserta, pihak ketiga. Menurut 3 mazhab, lomba itu tidak boleh mendapatkan hadiah baik dari salah satu peserta atau seluruh peserta atau pihak ketiga. Dan ini setahu saya ini pendapat Ustadz Irwandi juga di buku beliau Harta Haram Kontemporer di setahu saya. Kenapa tidak boleh Pak? Alasannya kenapa tidak boleh? Karena kalau itu nanti diizinkan, dibolehkan mendapatkan hadiah, ibu-ibu, tadi lomba itu akan dijadikan tujuan hidup, jadi profesi. Ya tadi berbalan. Banyak anak-anak cita-citanya jadi pemain bola, pemain basket, pemain voli. Orang sinau rapopo, biji matematika kada odel rapopo. Akhirnya gitu, dia sekolah ngapain sekolah? Jadi pemain bola gaji jutaan kok. Nah, itu bahaya Bu. Akhirnya dia nggak kreatif, banget saja terus. Ini alasan kenapa nanti dikhawatirkan jadi tujuan hidup. Padahal ingat tadi kita ini diciptakan Allah tujuannya untuk beribadah, Mas. Maka berarti di sini kita ambil kesimpulan ibu-ibu, lomba Agustusan, lomba kelas meeting di sekolah-sekolah, setelah selesai ujian sekolah gitu, guru-guru ini kan terima rapor, bikin nilai rapor toh. Nah, terkadang kan ada waktu kosong ibu kelas meeting toh, antar kelas, antar murid, lomba apa, toh. Nah tadi dapat hadiah, boleh atau tidak tadi dua pendapat. Nah jenengan mau berpendapat ikut Imam Maliki, ya monggo. Tapi ingat setiap pilihan kita nanti di akhirat akan dimintai bertanggung jawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi silakan lomba, silakan lomba, halal lomba itu. Tapi tadi ini dapat hadiah ini yang dibahas oleh para ulama. Silakan dengan rame-rame syukuran hari kemerdekaan Indonesia itu insya Allah nggak apa-apa. Yang penting jangan melanggar aturan Allah. Ingat kita ini budak Allah. Ini juga ada yang bertanya dengan saya. Pak, suami saya itu dalam rangka Agustusan disuruh membuat badan ngendok, warang ngendok. Kemarin Selasa kemarin disuruh bikin warang ngendok. Warang ngendok apa ibu? Saya bilang gitu. Warang ngendok itu ternyata kayak burung gitu. Kayak burung, dia kayak patung ya. Ini tidak boleh, ini berhala. Boleh. Tidak boleh. Kita ingatkan. Indonesia kalau kepingin tentrem, adem, ayem, gemah, gemah, ripah, jinami, itu Islam agama kita sudah ngasih cara sebenarnya. Islam sudah punya cara bagaimana agar negara kita ini makmur, adil, sentosa, negara ini makmur, sudah punya cara. Saya lupa di Al-Quran kalau nggak salah di surat An-Nur, kalau nggak salah saya lupa ya. Kalau nggak salah di An-Nur 50 kalau nggak salah. Ini saya ingat apa? Yaitu kalau rakyatnya punya dua ini, apa kata Allah? Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Itu kok sudah Bu, ya Allah bumi kecil, mudah, ringan, enteng bagi Allah. Bumi tiba-tiba di dalam bumi Indonesia muncul apa Bu? Minyak.
enteng bagi Allah. Tiba-tiba batu bara banyak, tiba-tiba ditemukan emas 5 ton. Enteng bagi Allah. Tiba-tiba dibikin makmur apa Bu? Yang biasanya padi panen setahun 2 kali, 5 kali, kecil bagi Allah. Tiba-tiba presidennya hatinya dibikin Allah solih, cinta sunnah, mudah bagi Allah. Gak ada yang sulit bagi Allah. Cuman sayang, tokoh-tokoh kita itu kadang lebih mengedepankan akal. Bin maju, fokusnya kemana? Ekonomi. Fokusnya kemana? Misalnya Bu, senjata, misalnya teknologi, lupa dengan tadi iman dan amal solih, iman dan amal solih. Ingat ya, dunia ini milik Allah. Allah ingin bikin Eropa hancur dalam waktu sedetik itu gampang Bu. Misalnya Eropa, Amerika netanya Bu gitu, dikasih Allah gempa piro Bu? Kita minta jenengan 10 skala Richter enteng bagi Allah. Kayak netanya. Tapi kenapa Allah gak mau? Ya gara-gara kita ini belum beriman dan beramal soleh. Apa iman? Ya tidak syirik. Apa amal soleh? Ya tidak bid'ah. Tak ulang-ulang. Sayang hari ini kuburan keramat di mana-mana, jimat, dukun, paranormal, ngeri. Bagaimana mau ditolong Allah? Ini kan bisa baca kisah para sahabat nih. Para sahabat dulu itu hampir 2/3 dunia dikuasai mereka. Mereka sakti, hebat, mau dibunuh, ditembak orang dia sudah. Mereka menang karena ditolong Allah. Itu penting, pertolongan Allah. Ini yang kita harapkan. Ojo sok-sokan. Dulu ketika Covid Corona, coba negara mana yang bisa mengatasi? Coba lumpuh mereka. Hanya dengan Covid yang konon katanya kecilnya lebih kecil daripada 15 juta lebih kecil daripada biji-biji Covid. Cina mana Cina, Amerika mana Donald Trump. Lalu dua ini butuhnya iman dan beramal soleh, iman dan beramal soleh. Hari ini ngeri, yang riba, yang judi, yang khamr, yang mabuk, yang syirik, yang bid'ah luar biasa sekali. Bagaimana mau ditolong oleh Allah? Tidak bisa. Ingat ya, pertolongan Allah itu tidak gratis, tapi bersyarat. Tapi syaratnya iman dan beramal soleh, iman dan beramal soleh. Iman tidak syirik, amal soleh tidak bid'ah. Dan ini dua penyakit yang mendarah daging dalam kaum muslimin. Syirik dan bid'ah, syirik dan bid'ah. Syirik itu menggugurkan syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Bid'ah bisa menggugurkan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syirik dan bid'ah menggugurkan dua syahadat. Itu. Silakan di Agustusan, tapi jangan melanggar larangan-larangan Allah. Silakan. Ada yang joget ini, joget itu, maksiat ini, maksiat itu. Bagaimana mau ditolong oleh Allah? Kok ngamuk Pak? Bukan ngamuk loh. Yang kedua sekarang Bu, lomba yang diperintahkan, lomba yang disunahkan. Ini ada 3 Bu. Ada 3 lomba yang disunahkan. Pelakunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw maslin. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Tidak boleh menerima hadiah dalam perlombaan kecuali 3 lomba. Ini bukan. Inilah lomba-lomba yang pelakunya boleh dapat hadiah. 1. Khuf, balap unta. 2. Hafir, balap kuda atau pacu kuda. Di sini bukan unta kosong nggih, unta ana wonge nggih. Unta dinaiki orang cepat-cepatan. Yang ketiga al-maslin, apa? Memanah, lempar tombak. Ini Bu,
3 jenis lomba yang pelakunya boleh dapat hadiah. Sabako itu Bu, tidak boleh ada taruhan, ada unsur untung-untungan, ada unsur totoan, judi, kecuali dalam 3 lomba di atas. Ini Bu, tahu lagi Bu, ada 3 lomba yang pelakunya boleh mendapatkan hadiah, dan lomba ini berpahala, disunahkan oleh Nabi SAW. Tapi nanti ada rincian. 1, hadiahnya berasal dari salah satu peserta. Ada rincian, ada rincian. 1, hadiahnya bersumber dari salah satu peserta. Ini ulama sepakat boleh. Tadi saya contoh, saya bilang ke Pak RT, Pak RT, ya Pak, kita lomba memanah. Tadi kan 3 Bu, pacu balap unta, balap kuda, memanah. 3 Bu, ini penting diingat-ingat Bu. Balap unta, balap kuda, terus memanah. Saya ke Pak RT, ya Pak, kita lomba memanah. Nanti kalau jenengan menang, tak kasih 1 juta. Kalau jenengan menang, kalau jenengan kalah, saya menang. Saya nggak dikasih apa-apa. Jelas Bu? Berarti kan hadiah dari mana Bu? Saya atau dari satu pihak toh? Gitu, hadiah dari saya toh. Di Pak RT nggak menang. Seperti ini ulama sepakat boleh. Ternyata Pak RT menang, maka Pak RT dapat 1 juta, saya kehilangan 1 juta. Boleh? Boleh. Ulama sepakat boleh. Ini pernah dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditantang, ditantang oleh Rukanah namanya. Ini seorang sahabat nih, namanya Rukanah bin Yazid. Dia jago gulat nih. Akhirnya dia ditantang Nabi, dia menantang Nabi. Dia itu jago gulat yang tidak pernah dikalahkan. Akhirnya dia menantang Nabi untuk gulat. Ingat Bu, gulat itu tidak sama dengan tarung bebas nih. Bisa dilihat di YouTube. Gulat itu apa? Ya bisa dilihat di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gulat itu tujuan utamanya untuk mengunci lawan. Jadi nggak bisa gerak, jadi kunci. Bukan menyakiti ya. Jadi dia lawan dikunci, ya wes nggak bisa gerak, menang berarti dia. Atau menjatuhkan lawan. Beda nih, taruh bebas kan privatus. Sudah ini gulat itu mengunci lawan, nggak gerak. Nah ini pernah dikerjakan Nabi. Nabi ditantang gulat. Nanti jangan biar tidak salah paham. Maksud Nabi tarung ya, gulat ya. Gulat itu tidak sama dengan tarung ya, tidak sama dengan tarung bebas, apalagi tinju beda. Rukanah ini dia jago gulat, menantang Nabi Bu. Kata dia, wahai dia ini sebelumnya kafir dia. Ya Muhammad, kita gulat. Nanti kalau kamu menang, kamu tak kasih kambing 1 ekor. Tapi kalau kamu kalah, aku nggak dikasih apa-apa. Berarti kan hadiah dari 1 peserta. Akhir betul bulat dan dimenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pun Rukanah masuk Islam. Nah, kenapa gulat ini dibolehkan boleh mendapatkan hadiah? Karena gulat ini itu hukumnya dikiaskan dengan salah satu dari 3 lomba yang disebutkan Nabi tadi. Jadi nanti ada beberapa lomba Bu yang dia itu boleh mendapatkan hadiah dengan syarat lomba itu dalam rangka untuk mendukung jihad. Jadi kenapa pacu unta, pacu kuda, memanah ini dibolehkan mendapatkan hadiah? Karena 3 lomba ini itu bisa mendukung jihad. Makanya seluruh lomba yang bisa mendukung jihad itu pesertanya boleh mendapatkan hadiah. Misalkan contoh Bu, lomba menghafal Quran. Contoh, fulana dan alana. Bilang, fulana
yuk kita lomba. Cepet-cepetan menghafal surat Al-Mulk. Nek kamu bisa cepat, tak kasih hadiah 1 juta. Ini boleh bu? Ini boleh. Ya sih, karena menghafal Quran, menghafal hadis, kemudian apalagi membuat karya tulis ilmiah dalam agama, lomba MHQ, cerdas cermat Islam, pidato Islam, pidato bahasa Arab misalkan. Ini boleh karena mendukung jihad. Kemudian yang kedua bu, hadiahnya dari seluruh peserta. Jadi intinya itu peserta iuran. Nah, kalau pesertanya iuran seperti ini, apakah boleh mendapatkan lomba? Saya contoh lomba MTQ atau lomba MHQ atau lomba adzan atau lomba wudhu, lomba penelitian ilmiah dalam agama, pesertanya iuran. Misalkan iuran 100.000, ada 100 peserta, dan nanti hadiahnya diambil dari uang iuran peserta. Apakah ini boleh? Ini jelas begini, kalau ini judi ini jelas judi ini kan jelas judi gitu, karena iuran nanti ada yang dapat, ada yang tidak. Ini judi. Nah di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama tidak boleh. Ini pendapat Maliki, pendapat OKI. OKI itu organisasi Islam terbesar di dunia gitu. Tapi organisasi Islam yang terbesar di dunia, kemudian setelah PBB. Yang kedua jumhur ulama. Yang ketiga termasuk Ustadz Irwandi juga melarang, mengharapkan tidak boleh. Kecuali ada muhalil. Muhalil itu ada peserta yang tidak bayar. Dan jadi kalau seluruh pesertanya 10 semua iuran, pendapat yang pertama tidak boleh. Tapi kalau 8 iuran, 2 gratis, ini boleh dapat hadiah. Dan bu, tinggal nanti bisa jadi jawaban kalau ada orang bertanya itu boleh nggak sih lomba dapat hadiah? Ini tak sampaikan. Yang kedua bu, boleh. Meskipun ada unsur judi, boleh. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, setahu saya Syekh bin Baz, Lajnah Daimah, termasuk Ustadzul Qurnai membolehkan. Dan insya Allah yang lebih kuat yang kedua. Contoh misalnya jenengan datang ke Bu RT, kita lomba bu, kita lomba menghafal hadis Arba'in Nawawi misalnya. Terus iuran, jenengan bayar 1 juta, pulau 1 juta, uang 2 juta. Ya bu, kita menghafal hadis Arba'in hadis pertama, cepat-cepatan. Dan bu, ternyata cepat Bu RT, maka Bu RT menang dapat 2 juta. Untung jenengan iuran 1 juta, kalah toh, berarti jenengan rugi 1 juta. Bu RT untung, jenengan rugi. Apa ini? Judi. Boleh nggak apa-apa. Kenapa? Karena jenis lombanya lomba yang diizinkan dapat hadiah. Apa tadi? Menghafal hadis Arba'in. Tapi tadi bu, lomba-lomba yang bal-balan, poli, balap karung, mangan kerupuk meneh, tidak boleh loh ya. Ini kan ini lomba-lomba yang diizinkan syariat ya. Jangan salah paham loh. Yang ketiga, hadiahnya diambil dari pihak ketiga, donatur, yayasan, negara, orang tua, sponsor. Ini ulama sepakat boleh. Saya contoh, ada 10 anak orang geraha wakil anak, ayo lomba ngaji. Hadiahnya dari lomba ngaji dalam rangka Agustusan atau lomba adanya, lomba adzan 10 peserta gratis keurunan. Hadiahnya dari sedang bu, misalnya bu Pak RT. Nah, ini ulama sepakat boleh.
Lomba adzan ya, adzan. Bukan balap karung. Bukan masukkan kelereng ya. Adzan. Seperti ini. Wallahu. Kemudian yang ketiga ibu-ibu, yang ketiga lomba yang diharamkan. Lomba yang diharamkan ya misalkan tadi mengandung maksiat bu, ada dosa, ada maksiat, ada maldorot, sumo, binaraga, dalam rangka Agustusan lomba gawe gambar makhluk bernyawa tidak boleh, gawe patung Dewi Sri tidak boleh. Apalagi misalnya membuka aurat, lomba pemilihan putri cantik dipajang tidak boleh. Balap mobil tidak boleh nih. Balap mobil kan nanti kalau kecelakaan bisa merusak harta, merusak nyawa. Ini nggak boleh. Meskipun gratis ya. Meskipun gratis nggak boleh. Apalagi dapat hadiah. Yang mengerikan lagi lomba maksiat itu hadiah. Ini ngeri meneh. Binaraga jelas nggak boleh haram. Jelas ini aurat dibuka. Itu hadiah sisa. Wis maksiat dosa itu hadiah. Ini piye maksudnya? Nggak boleh bu. Dan wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi hindari perlombaan-perlombaan yang kurang baik. Misalnya lomba mangan kerupuk. Lomba mangan kerupuk mendidik badan. Manfaatnya apa? Coba mangan kerupuk. Lomba cepet-cepetan mangan misalnya. Ini kesalap nih Pak. Seperti ini sebenarnya dihindari lebih baik nih. Seperti ini nggak boleh mendapatkan hadiah ya. Lomba mangan kerupuk, lomba cepet-cepetan mangan, akeh-akehan mangan. Seperti ini mendapat hadiah nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sekedar murni dolanan Pak. Manfaatnya apa? Beda sama tadi egrang tadi gerak fisik. Jadi nek bisa itu lomba itu yang ada manfaat fisik, manfaat akal, manfaat apalah. Lomba gendong istri misalnya itu, mana manfaatnya apa? Misalnya, nek bojone gebrot, maaf, lomba pelorotan, panjat pinang, dapat hadiah tidak boleh, tidak boleh. Lomba panjat pinang, tak tanya jenengan bu. Menurut jenengan bu, lomba panjat pinang manfaatnya apa coba? Bagi agama, bagi negara, bagi masyarakat itu senang ya, senang mungkin. Menghibur, ya nih menghibur ya ora usah hadiah. Lomba joget-joget, lama-lamaan joget, lomba dansa ini nggak ada manfaat. Contoh bu, lomba-lomba yang bermanfaat. Kita kasih contohnya, lomba-lomba yang bermanfaat, baik manfaat dunia, manfaat akhirat. Ingat nih, meskipun lomba ini boleh, tapi belum tentu boleh dapat hadiah nih bu. Lomba yang dibolehkan belum tentu pesertanya yang menang boleh dapat hadiah. Yang boleh dapat hadiah tadi lomba-lomba yang disyariatkan untuk mendukung jihad tadi. Tapi ada lomba-lomba yang bermanfaat. Misalnya begini ibu, misalnya yang renang, lomba membuat kerupuk, lomba membuat martabak, bagus. Lomba laki-laki sepak bola boleh batas lomba tanpa hadiah ya, futsal, voli, lari. Ini kan olah fisik boleh. Untuk wanita lomba masak, menjahit, bordir, tata busana, rias mantai boleh, silakan.
Yang terakhir itu hiburan. Ya, hiburan hukum asalnya boleh selama tidak ada maksiat. Wisata, jeng-jeng, jalan-jalan, piknik, touring, healing, hiking, camping, mancing, singing, semua boleh ini. Boleh nggak apa-apa. Selama tidak ada maksiat. Yang ada hiburan yang maksiat nggak boleh nonton drakor. Nggak boleh bu ini, apalagi nonton bioskop, ketoprak, wayang, diskotik, apalagi nonton ritual kesirikan, apalagi dangdut, sanggara, keroncong, gambus, pop, ternak tuyul, nggak boleh semua nih. Hiburan di hobi yang bagus, misalnya bu ternak ayam, masak, nanam bunga, ternak lele, boleh. Yang terakhir hukum bercanda boleh nih, boleh masalahnya. Terpuji juga ada yang terpuji, ada yang bercanda terlarang. Demikian bu yang bisa kita sampaikan karena waktunya habis. Intinya kita harus sadar bu, dengan saya ini budak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini terikat dengan hukum Allah, hukum agama, hukum negara, hukum adat. Ketika hukum adat dan hukum negara bertentangan dengan hukum agama, kita wajib memenangkan hukum agama agar kita nanti bisa aman, sukses, bahagia di surga. Silakan ibu-ibu dengan beragustusan dengan catatan tidak ada unsur maksiat. Ketika ada unsur maksiat, jangan ikut, jangan iuran, jangan hadir, jangan nonton, jangan setuju dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian semoga menjadi ilmu yang barokah. Kalau ada kebenaran semata-mata bimbingan dari Allah, kalau ada kesalahan karena murni perbuatan dan kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.